Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada video mata pelajaran sejarah kelas 10 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai manusia purba di dunia. Sebelum kita memulai mengenai manusia purba yang ada di dunia, mari kita melihat gambar berikut ini. Dalam gambar berikut ini terlihat gambar pertama, dan ini adalah tentang siklus evolusi manusia berdasarkan dari Charles Darwin. Jadi Charles Darwin berpendapat bahwa manusia ini pada dulunya merupakan bentuk evolusi dari simpanse. Jadi menurut teori Charles Darwin ini bahwa manusia dulu merupakan bagian dari evolusi dari simpanse. Simpanse ini mengalami evolusi yang awalnya berjalan masih menggunakan tangan, kemudian berjalan dengan dua kaki, kemudian posturnya semakin terbentuk hingga menjadi manusia seperti ini. Perlu kita diskusikan apa sebenarnya dasar Charles Darwin mengungkapkan teori evolusi manusia tersebut. Apa yang melatar belakangi Charles Darwin berpendapat manusia itu dulu merupakan evolusi dari kera tersebut. Tentu saja Charles Darwin tidak asal mengungkapkan pendapatnya, dia pasti memiliki dasar yang kuat, bukti yang kuat mengapa dia berpendapat bahwa manusia itu mengalami evolusi, dan evolusi bentuk pertama manusia adalah dari golongan simpanse atau kera. Nah, ini adalah timeline yang menjadi dasar Charles Darwin bahwa dia berpendapat bahwa manusia ini merupakan evolusi dari awalnya dari gorila, dari golongan primata, kemudian mengalami evolusi menjadi bentuk Australopithecus savarensis, Africanus, hingga ke Habilis, hingga ke Netherland, hingga ke Sapiens, hingga bentuk manusia pertama. Nah, evolusi Charles Darwin ini sebenarnya didasarkan oleh penemuan manusia purba yang ada di dunia. Jadi Charles Darwin ini mengungkapkan teori evolusi manusia tidak asal, tapi dasarnya dia adalah penemuan bukti tulang-tulang evolusi dari manusia purba, sehingga dia mencetuskan ini teorinya atau pendapatnya bahwa manusia ini mengalami evolusi dari golongan primata. Apa bukti-bukti yang ditemukan atau yang menjadi dasar dari Darwin itu adalah ditemukannya beberapa manusia purba yang ada di seluruh dunia. Yang pertama ada yang dari Asia. Dari Asia ini ada Homo erectus, Neanderthalensis, Homo heidelbergensis, kemudian Homo sapiens. Selain di Asia juga ada manusia purba yang ada di Eropa, yaitu Neanderthalensis dan heidelbergensis dan Homo sapiens. Sedangkan di Afrika merupakan jenis manusia purba yang paling lengkap dari urutan awal. Jadi dasar teori Darwin ini sebenarnya dibuktikan atau ditemukannya beberapa manusia purba atau tulang manusia purba yang mengalami evolusi yang ditemukan di Afrika. Antara lain ada Ardipithecus ceramidus, Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, kemudian Australopithecus africanus, kemudian Australopithecus cruzi, Australopithecus robustus, Homo erectus, Homo habilis, Homo heidelbergensis, dan Homo sapiens. Nah, semua manusia purba ini menjadi bukti dari teori Charles Darwin.
Nah, kita akan bahas satu persatu dari evolusi tersebut dari Ardipithecus. Dasar awalnya manusia purba ini dari bentuk Ardipithecus ini. Kemudian berevolusi menjadi Australopithecus afarensis. Dari afarensis ini melahirkan Africanus dan Robustus. Ada yang genus dari bonsai atau jenis bonsai. Kemudian melakukan evolusi kembali ke Homo habilis dan Homo egarister. Dari Homo egarister ini di tengah-tengahnya ada Homo erectus yang mengalami evolusi perkembangan lebih lanjut. Kemudian ke tahap yang sempurna ada Heidelbergensis dan Neanderthalensis. Kemudian ke bentuk akhir atau Homo sapiens. Jadi teori evolusi manusia itu mulanya seperti ini. Jadi dari Hamidus ke Afarensis, Africanus, Robustus, ada bonsai, habilis. Jadi ini seusia atau sejaman, tingkatannya masih sejaman. Sedangkan ini sudah di tengah-tengahnya. Jadi teori Charles Darwin ini mengalami missing link, jadi garis putus. Kenapa garis putus? Karena kita bisa melihat ini masih bentuknya masih manusia setengah kera. Ini masih bentuknya masih kera, dari raut muka ini masih kera. Tetapi titik waktu itu belum ditemukan Erectus. Nah, Erectus ini percampuran, dia setengah manusia setengah kera. Jadi raut wajahnya sudah mengalami perbedaan. Berbeda dengan Sapien dan Heidelbergensis ini, dia sudah menunjukkan raut muka menyerupai manusia. Beratnya sudah 70%. Sedangkan ini yang setengah-setengahnya. Ya. Waktu itu teori Charles Darwin masih dilakukan karena adanya missing link, garis putus. Bagaimana peralihan antara kera dengan manusia, apakah ada manusia di tengah-tengahnya itu. Nah, setelah ditemukannya Erectus ini menjadi berita yang menggembarkan. Nah, di sisi lain atau di gambar lain ini menunjukkan evolusi dari simpanse, dari keluarga simpanse atau primata. Ini mengalami evolusi ke Camidus, kemudian berevolusi ke Robustus, bonsai, kemudian ke Erectus, dan berevolusi kembali ke Sapien, dan ini menjadi tingkat akhirnya. Nah, proses penyebaran ini, penemuan ini memang kebanyakan sebagian besar ditemukan di daerah Afrika untuk yang jenis awal, sedangkan untuk tahap evolusi ini sudah ditemukan di seluruh penjuru dunia. Nah, kok bisa ditemukan di seluruh dunia? Ini karena pada waktu itu manusia purba itu mengalami migrasi. Yang awalnya dulu manusia purba ini sebagian besar, jadi nanti ada 9 manusia purba itu sebagian besar. Nah, tingkat awal itu berada di Afrika. Kemudian mereka baru menyebar pada masa Erectus, itu mulai menyebar ke seluruh dunia hingga ke Neanderthalensis, kemudian ke Heidelbergensis, kemudian Homo sapiens, itu sudah mulai menyebar ke seluruh dunia. Nah, jadi mengapa teori ini menjadi dasar dari evolusi manusia. Nah, ini penyebaran manusia purba pada waktu itu. Ini berawal dari Afrika, migrasi awal Afrika, kemudian menyebar ke daerah Eropa, kemudian menyebar ke daerah Asia sampai ke Australia. Sedangkan untuk yang daerah Amerika Latin ini menyebar 1.500 sampai 30.000 tahun yang lalu. Nah, ini proses penyebarannya dibagi menjadi dua, jadi ada yang melalui Eropa, komunitas Afrika
Afrika ini ada yang menyebar ke Eropa, ada yang menyebar ke daerah Asia. Kita akan membahas satu persatu manusia purba yang ada di dunia. Kita membahas terlebih dahulu manusia purba yang ada di Afrika. Yang pertama ada Ardipithecus ramidus. Ardipithecus ramidus ini pertama kali ditemukan di Afrika Timur, tepatnya di negara Ethiopia. Usianya ini sekitar 4 sampai 4,2 juta tahun yang lalu. Corak hidupnya dia tinggal di hutan, savana terbuka. Savana terbuka itu kayak rerumputan yang luas. Kemudian didasarkan pada penemuan di samping sisa-sisa fauna. Nah ini tulang-tulang yang ditemukan dari Ardipithecus ramidus. Dari sisi tulangnya ini masih menyerupai monyet. Dilihat dari jarinya, kemudian ini masih menunjukkan kemiripan dengan primata. Kita bahas dari ciri-ciri fisiknya. Pertama, dari tengkoraknya ini memiliki taring. Nah, taringnya dia memiliki taring di bagian bawah dan atas relatif lebih besar dengan lapisan enamel itu gusi. Jadi gusi atau daging yang mengikat gigi, enamel gigi yang tipis. Kemudian menunjukkan ciri primitif seperti hominoid atau simpanse. Di mana ciri primitifnya ini dari tangannya, jarinya panjang sekali. Kalau kita jari manusia agak pendek. Kemudian dari ruas pundaknya ini melebar dan agak membungkuk, dan bagian rusuknya ini agak lebar. Kemudian jarak antara kepala dengan ruas badan atau ruas leher ini pendek. Kemudian tulang kaki ini menunjukkan jari kaki yang besar dengan jari kaki yang kaku. Ini disebabkan karena pada waktu itu Ramidus masih menggunakan kakinya selain untuk jalan, tapi juga untuk berayun di pohon. Bagian panggul menunjukkan kemampuan aktivitas memanjat pohon atau bipedal. Jadi bagian panggul yang lebar ini menunjukkan bahwa dia sering memanjat pohon, karena untuk memanjat pohon ini diperlukan pertama ruas punggungnya pendek, kemudian ruas panggulnya ini lebar. Ini menunjukkan bahwa dia masih sering melakukan panjat pohon. Kemudian manusia purba yang kedua adalah Australopithecus anamensis. Australopithecus anamensis ini ditemukan di Kenya, Afrika Timur. Hidup pada kala Pleistosen sekitar 4,2 sampai 3,9 juta tahun. Dengan corak hidup dia tinggal di hutan kayu terbuka dan sungai, jadi hutan yang tinggi dan di sekitar pinggir sungai. Dari corak fisiknya ini bisa kita ketahui, pertama taringnya besar dan lapisan enamel giginya, bagian giginya ini tebal, giginya juga besar. Kemudian gigi hampir sejajar dan berdekatan, ini rapat dan berdekatan, tidak renggang-renggang. Kemudian mestus akustik eksternal kecil, jadi mestus eksternal ini di bagian sini berikat, ini kecil. Kemudian gigi taring dengan akar yang sangat panjang, jadi gigi taringnya ini menjorok agak panjang dibandingkan gigi yang lain. Kemudian tinggi badan sekitar 150 cm, panjang badan mandibula, kemudian makanannya buah-buahan, biji, dan makanan keras.
Yang ketiga, manusia purba yang ketiga adalah Australopithecus afarensis. Australopithecus afarensis ini ditemukan di Afrika Timur, tepatnya di Ethiopia dan Tanzania. Kalau di Ethiopia ada di Beldelhi dan Hadar, sedangkan di Tanzania ada di Loitoli. Hidup sekitar 3,9 sampai 2,9 juta tahun yang lalu. Dengan corak hidup dia makan buah-buahan, kacang, biji, umbi kayu. Kemudian tinggal di lingkungan hutan savana, hutan kayu dengan banyak. Kemudian dari ciri fisik Australopithecus afarensis ini, pertama volume otaknya lumayan besar, tapi hampir sama dengan monyet. X itu monyet, yaitu sekitar 380 sampai 500 cc. Kemudian gigi geraham depan ini menunjukkan bagian bawah memiliki puncak. Jadi bagian bawah ini memiliki puncak. Kemudian lapisan email gigi bagian ini itu tebal, barisan gigi rata paralel, tidak ada yang mencolok. Kemudian tangannya relatif panjang dan tulang jari membengkok, ibu jari pendek. Jejak kaki terlihat melengkung seperti longitudinal pada kaki, jadi dia melengkung seperti monyet, kakinya monyet, dia tidak lapak seperti kita data menapak keseluruhan, tapi dia agak melengkung. Kemudian ukuran tubuh untuk yang jenis betina itu 105 cm dengan berat 28 kg, dan yang laki-laki itu ada 151 cm dengan berat 45 kg. Yang keempat adalah manusia purba Australopithecus africanus. Australopithecus africanus ini ditemukan di Taung, Afrika Selatan. Umurnya sekitar 3 juta sampai 2,3 juta tahun yang lalu, dengan corak kehidupan lingkungan semak di hutan kayu. Makanannya adalah buah, kacang, biji, dan umbi. Australopithecus africanus ini memiliki ciri volume otaknya sudah agak lebih besar, meskipun masih tergolong dengan X atau A, yaitu 435 sampai 530 cm persegi. Kemudian gigi taring dan gigi geraham depan bagian bawah mempunyai 2 puncak dengan lapisan email gigi yang tebal dan gigi rata. Giginya rata, kemudian emailnya juga tebal. Kemudian tangan relatif panjang, tulang jari-jarinya agak melengkung. Jadi melengkung ini menunjukkan bahwa dia sering menggunakan tangannya untuk memanjat pohon atau berayun-ayun di pohon. Jari-jarinya panjang seperti manusia. Kemudian tubuh, untuk ukuran tubuh yang betina 115 cm dengan berat 30 kg, dan yang jantan itu 138 cm dengan berat 41 kg. Manusia purba yang kelima adalah Australopithecus bozae. Australopithecus bozae ini ditemukan di Ethiopia dan di Kenya, ada juga yang di Afrika Timur. Kemudian umurnya berkisar antara 2,3 sampai 1,2 juta tahun yang lalu. Dengan corak kehidupan, cara hidupnya makan yang keras seperti kacang atau umbi akar. Kemudian untuk lingkungannya, tempat tinggal di savana di hutan kayu. Sedangkan ciri fisiknya, pertama masih sama dengan X, dengan otak sekitar volume otaknya sekitar 410 sampai 530 cm persegi. Kemudian kepala sagital bagian atas jempol. Sagital itu dia berbentuk segitiga, sudah menonjol ke atas, tapi bentuknya masih segitiga. Ini sagital bentuknya. Kemudian tegak, ototnya
kemudian mukanya lebar, bagian pipinya lebar dan cembung, bagian giginya berseri, ada gigi taring kecil, gigi geraham bagian belakang, kemudian gigi lapisan emalnya tebal, tegak, rahang berbentuk parabola. Parabola itu agak melengkung bagian rahangnya. Kemudian untuk ukuran tubuhnya, yang betina 124, kemudian berat 34 kilo, dan yang jantan itu 137 cm tingginya dengan berat 44 kilo. Manusia purba yang keenam adalah Australopithecus robustus. Australopithecus robustus ini ditemukan di Afrika Selatan dengan umur sekitar 2 juta sampai 1 juta tahun yang lalu, dengan corak hidup makanan yang keras seperti kacang, umbi akar, kadang juga makan daging. Jadi sudah makan daging juga, evolusinya sudah karnivora dia. Nah, apa buktinya nanti kita lihat dari fisiknya. Kemudian untuk lingkungannya tinggal di savana dan kayu. Nah, untuk ciri fisiknya kita lihat volume otaknya masih menyerupai kera dengan 530 cm, kemudian kepalanya juga hampir sama, berbentuk sagittal bagian atas. Kemudian mukanya lebar dengan gigi taring, gigi geraham, tegak, rahang atas berbentuk parabola, dan giginya ada taring yang cukup panjang. Kemudian ukuran tubuh untuk yang betina 110 cm dengan berat 32 kg, dan yang jantan tinggi 132 cm dengan berat 42 kg. Manusia purba yang ke-7 adalah Homo habilis. Kita menginjak ke Homo habilis, berarti pada tingkatan ini manusia purba yang ditemukan sudah mengalami evolusi yang tinggi. Homo habilis ini ditemukan di Tanzania, Afrika Timur, dengan usia 1,9 sampai 1,8 juta tahun yang lalu, dengan corak hidup makan daging, tumbuh-tumbuhan, lingkungannya tinggal di hutan kayu. Untuk ciri tengkoraknya itu volume otaknya sudah besar daripada apes atau kera, dengan ukuran 500 sampai 800 cc, dengan tulang tengkorak kecil, alis kecil bertemu dengan utuh dengan satu sisinya, jadi ini alisnya ini untuk saling bertemu. Kemudian bagian giginya kecil-kecil, gigi geraham bagian bawah memiliki 2 puncak. Kemudian lapisan inal giginya tebal, bentuk rahang parabola. Kemudian mempunyai tangan yang panjang, tangannya sudah panjang menyerupai manusia. Kemudian ukuran untuk tubuh untuk yang betina itu 118 cm dengan berat 32 kg, dan yang jantan itu 157 cm dengan berat 52 kg. Nah, itu adalah manusia purba yang ada di Afrika. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas manusia purba yang ada di Asia, beberapa manusia purba. Yang pertama adalah manusia purba Homo erectus. Homo erectus ini ditemukan di beberapa tempat, ada yang di Kenya, Afrika, ada yang di Cina, nanti ada Pekinensis, kemudian ada yang di Sangiran atau di Trinidad, Jawa Timur, Indonesia. Umurnya itu sekitar 1,8 sampai 300.000 tahun yang lalu, dengan corak hidup makan daging dan tumbuh-tumbuhan. Lingkungannya di savana dengan temperatur hangat ke dingin di wilayah hutan.
Nah, untuk ciri fisiknya Homo erectus ini memiliki otak yang lebih besar, jadi dia di tengah-tengahnya, lebih tinggi daripada berat, tetapi di bawah dari volume otaknya manusia, yaitu 750 sampai 1250. Jadi ini menandakan mengapa Homo erectus ini penemuan yang sangat penting, karena ini menandakan jenis ini menjadi jenis yang unik, berbeda dengan yang lain, karena ini merupakan tengah-tengah antara manusia dengan kerang. Kemudian memiliki tulang tengkorak yang tebal, bentuk tulang tengkoraknya tegak rendah. Kemudian gigi geraham dan gigi bawah memiliki 2 puncak. Lapisan inai gigi tebal, penggunaan tegak, kemudian proporsi lengan dan kaki modern ini bagaimana? Panjang tangan dan panjang kaki itu sama. Kalau kera kan lebih panjang tangannya daripada kakinya. Nah, kalau ini tidak, dia sudah modern, jadi tulang belakangnya tinggi, tangannya panjang, kakinya juga panjang, panjangnya sama dengan anatomi berbeda. Kemudian untuk ukuran tubuh, yang perempuan itu tinggi 160 cm dengan berat 53, jadi sudah tinggi. Kemudian untuk yang jantan itu 180 cm dengan berat 63 kg. Nah, secara anatomi ini perbedaan antara afarensis dan erectus. Nah, jika kita lihat ini jauh berbeda sekali antara afarensis dan erectus. Kita melihat dari afarensis terlebih dahulu, dari bentuk kepalanya. Dari bentuk kepala ini afarensis menunjukkan kepalanya besar, lebar, dengan bagian atasnya kecil. Kemudian dari ruas lehernya dia tidak punya leher, jadi pendek ruas leher. Sedangkan yang erectus ini ruas lehernya sudah tinggi, ini sudah menyerupai manusia karena ruas lehernya tinggi. Kemudian dari bagian susunan tulang ini sudah panjang, tangannya lebih panjang, bahkan ini hampir sampai ke lutut. Sedangkan manusia tulangnya atau erectus ini tulangnya sebatas ini, artinya tingginya proporsional, panjangnya proporsional. Kemudian dari paru-parunya atau rangka rusuknya ini lebih lebar, ini menandakan bahwa dia sering hidup di daerah yang atas atau tinggi. Sedangkan kalau yang erectus ini di bawah karena bentuknya yang sudah menyempit atau agak ramping. Kemudian dari tulang rusuk ini sudah menandakan kalau tulang rusuknya pendek, ini panjang, ini menandakan bahwa dia sering jalannya membungkuk. Sedangkan ini pendek dan ini tegak lurus, kalau ini agak membengkok. Kemudian dari panggulnya ini menandakan bahwa panggul ini sering digunakan untuk jalan, sedangkan ini digunakan sering untuk memanjat dari tulang panggul. Kemudian dari tulang paha ini pendek, sedangkan tulang paha ini sudah memanjang ya, erectus. Ini menandakan dia sering untuk berjalan tegak karena memanjang. Sedangkan untuk afarensis ini memendek karena sering untuk digunakan untuk memanjat. Kemudian untuk bentuk kaki ini lebih panjang. Foot itu artinya datar, tapi foot. Bagian luas jari kaki juga panjang karena ini dipergunakan untuk memanjat, untuk genggaman tangan. Kemudian ini bentuknya sudah stabil, digunakan untuk berjalan karena bentuk telapaknya ini datar, ini agak melengkung. Kemudian untuk tulang bagian tulang keringnya, nah ini tebal tulang keringnya, berbeda dengan ini yang tipis dan agak melengkung. Ini menandakan bahwa ini sering untuk memanjat, untuk bungkuk, sedangkan ini untuk tegak, untuk jalan, makanya kuat tegak.
Kemudian untuk jari tangan, ini jari tangannya panjang karena sering digunakan untuk menggenggam dahan-dahan pohon, ranting pohon. Sedangkan ini pendek karena untuk aktivitasnya kebanyakan di datar atau di tanah. Itu perbedaan antara erectus dengan afarensis. Itu mengapa erectus ini dikatakan hampir menyerupai manusia. Nah, kita akan membahas manusia purba yang ada di Eropa. Nah, untuk manusia purba yang ada di Eropa ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Cuma yang ditemukan di Eropa itu hanya jenis-jenis manusia purba yang sudah mengalami evolusi lanjut. Manusia purba apa saja yang ditemukan di sana? Yang pertama adalah Homo neanderthalensis. Homo neanderthalensis ini ditemukan di beberapa tempat, ada di Israel, di Uzbekistan, di Irak. Jadi ini menyebar di seluruh dunia sebenarnya, tidak hanya di Eropa. Tapi kalau di Eropa sendiri ditemukan di Prancis, kemudian ditemukan di Itali, kemudian di Qatar dan di Kroasia. Sedangkan untuk Asia sendiri ditemukan di Uzbekistan, di Irak. Untuk umurnya ini berkisar antara 150 sampai 330.000 tahun yang lalu, dengan corak hidup makan berupa daging, tumbuhan, dan buah-buahan. Untuk lingkungan stepa yang dingin sampai daerah tundra. Tundra itu ya rerumputan yang agak tinggi. Kemudian untuk ciri fisiknya, neanderthalensis ini dengan volume otaknya sudah menyerupai manusia, yaitu sekitar 1.300 sampai 1.750. Untuk tulang tengkoraknya tipis, tulang tengkorak tegak, terus dia tidak menjorok ke depan, memiliki tengkorak yang lebih tinggi daripada Homo erectus. Jadi berarti volume ini menandakan volume otak bagian ini lebih besar karena jaraknya ini lebih tinggi. Kemudian sedikit memiliki perbedaan dengan tulang manusia modern. Untuk tulang hidungnya besar, tulang hidung jadi lubangnya besar, dan alis ini bertemu dengan sisi-sisinya, sebagian ukurannya besar. Kemudian ciri selanjutnya adalah untuk bentuk giginya, ini memiliki gigi seri agak besar, gigi geraham bagian depan bawah memiliki dua puncak, lapisan inner tinggi besar dengan bangunan rahang tegak seperti Homo erectus, agak berkurang, memiliki lengan yang kuat. Secara umum tangannya modern seperti erectus, jadi dia tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek, tapi tulangnya kuat, tegak. Kemudian tubuhnya tegak. Ini bisa dilihat dari ruas punggungnya, tulang punggungnya. Kemudian proporsi tubuhnya modern. Kemudian anatominya bipedal. Untuk ukuran tubuh perempuan atau betina tinggi 156 cm dengan berat 80 kg. Sedangkan yang laki-laki tinggi 165 cm dengan berat 64 kg. Manusia purba selanjutnya adalah Homo heidelbergensis. Manusia purba ini memiliki ciri tubuh modern dengan tangan modern. Secara keseluruhan anatominya bipedal dengan ukuran tubuh yang betina 157 dengan berat 51 kg dan yang laki 175 cm dengan berat 62 kg. Untuk volume otaknya besar 1.100 sampai 1.400 dengan spesimen tulang tengkoraknya tebal, memiliki tengkorak yang lebih tinggi daripada Homo erectus. Sekeliling tulangnya berbentuk kubah, kemudian bagian muka besar, bagian alis bertemu sisi bagian besar, kemudian terdapat juga postor orbital. Kemudian secara umum giginya kecil, geraham bagian depan
bagian bawah memiliki 2 puncak. Kemudian lapisan email gigi tebal, kemudian bagian rahangnya tebal. Hidepigensis ini ditemukan di beberapa daerah di Afrika, di Asia maupun di Eropa. Untuk di Afrika itu ditemukan di Tanzania, di Zambia, kemudian di Asia ditemukan di daerah Cina, kemudian untuk di Eropa ditemukan di daerah Prancis, Inggris, Jerman, dan Yunani. Umurnya sekitar 600.000 sampai 1.000 tahun yang lalu, dengan corak kehidupan makan yang umum, lingkungan savana yang bersuhu hangat sampai yang suhu dingin di hutan. Manusia purba yang terakhir adalah Homo sapiens. Homo sapiens ini ditemukan hampir di seluruh penjuru dunia, ada di Afrika seperti di Algeria, Ethiopia, kemudian Afrika Selatan, kemudian di Australia, kemudian di Eropa, ada di Prancis, dan di Timur Tengah, kemudian ada di Israel juga. Untuk umur itu sekitar 100.000 sampai sekarang, dengan daerah penyebaran seluruh dunia. Untuk Australia itu sekitar 60.000 tahun yang lalu, sedangkan Amerika Utara atau Amerika Selatan itu 20.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Mengapa sana jarang? Karena untuk menuju lokasi ke sana agak lama, membutuhkan waktu yang lama. Kemudian untuk corak kehidupan, ini makanannya masih umum. Untuk lingkungan di hutan hujan tropis sampai tundra Arktik. Nah, untuk Homo sapiens ini memiliki ciri-ciri fisik seperti volume otaknya sekitar 1.000 sampai 1.700 dengan tengkorak tipis, tulang tengkorak cerah, sekeliling tulang berbentuk kubah, kemudian gambaran muka besar. Tidak ada alis yang bertemu antara dua sisinya, kemudian giginya kecil, geraham bagian depan, bawah mempunyai 2 puncak, lapisan email tebal, bagian rahang cerah. Nah, proporsi tubuh modern dengan tangan modern secara keseluruhan anatomi berbeda. Untuk ukuran perempuan itu sekitar 161 cm dengan berat 54 kg, dan yang jantan 175 cm dengan berat 65 kg. Nah, secara anatomi Homo sapiens berbeda dengan Neanderthal. Kalau Neanderthal ini dia agak besar, masih besar sekali. Bagian bawah juga besar, bagian gigi emailnya juga besar dan agak maju di bawah. Sedangkan untuk Homo sapiens ini sudah menyerupai manusia modern dengan bentuk kepala yang bulat, kemudian rahang lurus, kemudian bagian depan ini juga lurus, bagian muka lurus, dan bagian alis ini tidak bertemu, sedangkan ini sudah tidak ada alis, jadi datar. Nah, untuk secara kerangka anatomi ini simpanse, jadi dia jalannya menggunakan tangan dan kaki, makanya bagian kakinya bisa kita lihat tadi ini melengkung, ini melengkung, selain ini melengkung. Nah, ini kan tegak lurus. Kemudian bagian jarinya tangan panjang, ini jarinya dan kaki juga panjang. Kemudian bagian ruas punggung ini panjang, sedangkan ini pendek. Dan bagian panggul ini lebar, ini ramping. Dan volume otak, untuk volume otak ini kecil, kemudian bagian rahangnya besar dan kuat. Volume otak ini besar dan kecil, ada ruas leher. Jika Neanderthal, bisa kita lihat Neanderthal walaupun sama-sama tinggi, tapi bagian panggulnya lebih besar Neanderthal. Kemudian bagian rusuknya ini lebih lebar Neanderthal. Ini menandakan ini masih sering naik. Kemudian bagian jari yang sudah mirip, ini sudah modern. Bentuk kerangka modern ini panjang tangan dengan panjang ini hampir sama. Kemudian luas ini paha lurus
ini lurus, ini tegak, ini tegak. Ini berarti susunan kerangkanya modern. Ini beberapa perbedaan tulang tubuh. Sedangkan untuk yang manusia kita bisa lihat dengan afarensis, dengan Schimpanse. Kalau Schimpanse seperti ini, bentuknya maju ke depan, bagian tulang bagiannya bengkok. Sedangkan afarensis ini masih juga walaupun sudah berdiri tegak, tapi ini masih bengkok, hampir mirip dengan ini. Kemudian bagian jarinya juga panjang, ini jarinya juga panjang. Kemudian bagian tulang belakangnya ini pendek, ini bagian panggul lebar, ini ramping, ini panjang. Kemudian untuk rusuk ini melebar, ini sudah agak ramping. Kemudian ini panjang, bagian pundaknya ini pendek. Kemudian untuk bagian leher ini pendek, ini panjang. Ini beberapa perbedaan antara kerangka atau fisik manusia, afarensis, dan Schimpanse. Demikian video presentasi video pembelajaran mengenai manusia purba yang ada di dunia. Terima kasih sudah memperhatikan. Jumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.